First question, MBG lanjut. First question banget. Ini bisa ada sesi klarifikasi kan? Halo everyone, selamat datang. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang bisa membantu kita membahas tentang topik yang sangat spesial juga, yakni tentang geopolitical and also political national in general di Indonesia. Jadi tanpa without further ado, mari kita welcome. Mari perkenalkan diri mungkin untuk introduction gitu mungkin, oke? Terima kasih Marvel dan teman-teman Unexplained. Salam kenal semuanya, aku Kenzi dari komunitas Peduli Hankam. Dan aku Cornelius dari Indonesia Policy Studies Society. Alright. Untuk masing-masing kalian sudah kayak mendalami itu dari berapa lama nih untuk itu? Mendalami kalau dari main game Call of Duty sih udah dari 2000 sekian belas ya. Tapi kalau secara akademik mungkin baru mulai pas kuliah. Aku dari 2020 di Ilmu Politik UI dulu. Cepi gimana, Cep? Kalau aku mungkin boleh bilang mulai dari SMA sejak masuk IPS. Berarti dari tahun 2015. Tahun 2015 lalu ketika kuliah kok kayaknya seru ya ngelanjutin di bidang pembangunan dan juga kebijakan publik. Jadi sampai sekarang pun ketika kuliah ngambil bidangnya ilmu sosial, sampai sekarang magister pun kebijakan publik juga. Jadi kalau boleh bilang berapa tahun? 9 tahun? 9 tahun kurang lebih. Hampir sedekade ya. Dan akan lanjut sampai seumur hidup ya. Dengar-dengar. Insya Allah, semoga. Oke, menarik. Tapi untuk Kenzi sendiri untuk terjun dalam bidang ilmu politik itu dari kenapa sih memilih ilmu politik gitu loh, in the first place gitu? Sebenarnya aku ingin fokus ke isu-isu geopolitik dan hubungan internasional ya, Marvel, karena aku lihat dunia kita sekarang ini sangat perlu kepemimpinan yang kuat, a strong leadership. Betul. Apalagi Indonesia punya track record di bidang diplomasi, memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di level global itu sangat panjang dari kita merdeka. It's part of our national identity. Jadi aku ingin melanjutkan dan memperkuat itu sebenarnya. Betul. Kalau untuk CP sendiri, untuk kayak pertama kali interest dalam kebijakan kayak gitu-gitu? Mungkin ketika dulu pertama harus menentukan mau pilih jurusan apa, gitu. Karena hard awalnya decision ya untuk pertama kali. Karena awalnya mau kayak teman-teman juga milihnya komunikasi. Nah, tapi ketika ketemu salah satu dosen di UI juga, namanya Prof. Aji. Nah, ceritakanlah cerita pembangunan revolusi hijau. Mungkin kalau teman-teman ingat pas belajar masa SMA ada materi soal pembangunan hijau dan revolusi hijau. Nah, dari situ tertarik, kalau Kenzi mungkin tarik ya ke Indonesia di tingkat global, aku tertariknya di tingkat nasional. Kayak gimana kita bisa bikin negara yang berfungsi lebih baik gitu. Jadi masing-masing sudah punya experience yang sangat mendalam ya, yang cukup dalam juga ya. That's why we invited you guys here today. Without further ado kita mau masuk ke topik tentang geopolitical dulu nih. Boleh. Mas Kenzi nih. Tapi first of all aku punya pertanyaan nih. Kayak dunia saat ini tuh sedang memasuki fase geopolitik yang nggak stabil, kayak unstable banget nih. Menurut Mas Kenzi pendapat atau pandangan gitu, kenapa sih for the last 5 years ini tuh kayak geopolitical kita tuh nggak stabil? Kayak banyak banget tuh di Twitter bubble, nggak cuma Twitter sih, kayak internet bubble, kayak banyak yang bilang sebelum Joe Biden dia jadi presiden tuh kayaknya geopolitikal adem-adem kayak Donald Trump waktu periode 1 gitu kan. Sebelum negara api merang gitu. Iya gitu kayak adem-adem aja geopolitikal, tapi kok setelah Joe Biden jadi di-elected and then it went downhill from there gitu lah. Kayak kenapa sih, atau emang ada hubungan atau cuma kayak korelasi aja apa gimana gitu? Kalau kita ngelihat trennya sebenarnya ya Marvel, dari politik internasional dari tahun ke tahun, sebenarnya yang namanya gejolak atau instability itu terus-menerus terjadi, nggak pernah berhenti. Yang membedakan mungkin adalah ketika dulu tatanan dunia lebih predictable, lebih bisa kita terka-terka polanya seperti apa. Kalau sekarang itu makin unpredictable, makin banyak variabel-variabel baru nih yang belum begitu dipahami sama orang-orang. Seperti misalkan negara A pasti dulu dia akan aliansi atau bersekutu dengan negara B, kemudian apapun isunya, value-nya akan tetap sama. Akan tetap sepemahaman, akan tetap searah. Sekarang kita melihat kok banyak sekali negara-negara yang makin meninggalkan sekutu-sekutunya, bahkan bisa melawan sekutunya sendiri. Unpredictable banget ya. Unpredictable sekali, bahkan mau mengancam mengambil daerah sekutunya sendiri. Nah itu
dulu nggak terprediksi hal-hal seperti itu. Apalagi karena ada hukum internasional yang mana secara normatif itu harusnya melindungi semua negara dari ancaman-ancaman terhadap kedaulatan mereka. Tapi lambat laun kita makin melihat pelanggaran terhadap hukum internasional makin sering terjadi. Betul. Jadi mungkin unpredictability itu yang meningkat. Instability akan terus sebenarnya terjadi dalam skala tertentu, tapi unpredictability-nya makin lama makin naik. Berarti kayak nggak ada hubungannya sama kayak masa-masa kepemimpinan presiden tertentu, itu nggak ada hubungannya ya. Itu kayak in general cuman kayak yaudah negara tertentu polisinya apa, itu bakal mempengaruhi seluruh negara, nation, especially US gitu lah, sebagai negara yang memiliki apa sih kebijakan geopolitik yang sangat kuat banget untuk sekarang gitu. Naiknya pemimpin atau presiden di sebuah negara itu kan sebenarnya juga menggambarkan aspirasi dari masyarakat di negara itu ya. Betul. Jadi ketika ada seorang pemimpin yang naik, biasanya juga akan diikuti, memang sentimen di negara tersebut lagi direpresentasikan oleh pemimpin tadi. Nah, kalau kita melihat ada pemimpin dunia yang tindakannya begini begitu, tindakannya mulai lucu-lucu. Nah, itu mungkin juga merupakan gambaran dari sebagian masyarakat di sana memang menginginkan kebijakan yang seperti itu. Baik. Gitu. Jadi it's not kejadian yang terjadi dengan sendirinya in a vacuum gitu ya, tapi saling berkoneksi sebenarnya satu sama lain. Kalau memang di level internasional ada dinamika, biasanya di level domestik itu juga ada dinamika yang mendorong tindakan negara di level global. Baik. Gitu. Terus juga apa sih namanya, geopolitical Indonesia tuh juga kayaknya ada shifting juga nggak sih? Ada merasa gitu dari Mas Kenziki sendiri. Kayak misalnya kalau sebelum Pak Prabowo naik, terus Pak Jokowi sebelumnya sepertinya kayak stabil untuk geopolitical. Sekarang tuh kayak seperti non-blok ya gitu gerakannya. Dan sekarang tuh mungkin karena kan lagi viral banget kemarin tuh tentang kayak tweetnya Pak Dino gitu. Pak Dino Patijalal. Kayak Indonesia terlalu takut sama West or the US gitu. Kayak untuk membuat decision yang sangat non-blok banget. Gitu, kenapa sih Indonesia sekarang takut banget gitu? Ada impact nggak sih dari situ maksudnya? Aku mungkin ngeliat dua faktor ya. Satu di faktor internasionalnya sendiri, satu lagi faktor domestik. Nah, di level internasional sendiri mungkin Indonesia melihat karena unpredictability dunia tadi meningkat, sehingga kita harus explore new ideas, explore kebijakan-kebijakan baru yang sebelumnya itu belum begitu membudaya di kita. Misalkan berusaha mengikuti nilai-nilai pragmatis dari negara tertentu, atau misalkan adjusting our policies supaya tetap bisa bekerja sama dengan satu negara yang mungkin dia kepentingannya udah berbeda jauh dari apa yang kita terbiasa sebelumnya. Nah, kalau di level domestik, aku melihat sebenarnya sekarang kan makin banyak pressure atau masukan dari masyarakat sipil mengenai isu-isu internasional, apalagi tentang politik luar negeri Indonesia. Tapi di sisi lain juga kita melihat pemerintahan yang berusaha lebih aktif dalam foreign policy, dalam international issues, sehingga kedua dinamika yang saling bertemu tadi itu, I think that also creates a unique complexity, di mana di satu sisi dari pemerintah sudah ada ambisi mungkin yang lebih jauh daripada pemerintahan sebelumnya. Sementara di masyarakat sipil mereka juga punya nilai-nilai yang pengen dipertahankan atau pengen diperjuangkan. Gitu. Jadilah kita melihat kalau di periode sebelumnya mungkin lebih, nggak tahu ya, kalau Marvel mungkin menganggapnya lebih stabil, lebih adem ayem. Kalau dibandingkan dengan periode yang sekarang mungkin merespons juga satu dinamika global yang lebih unpredictable. Di satu sisi juga masyarakat domestik yang lebih aktif dalam menanggapi isunya. Alright. Oke, jadi sangat-sangat impact yang bisa kita terima adalah sangat-sangat unpredictable ya. Banyak unpredictability. Tapi sebenarnya ya, aku sangat berharap Indonesia tetap mempertahankan values-nya, nilai-nilai kita sebagai bangsa yang dari awal kita merdeka sampai sekarang dan seterusnya. Tentang keadilan, tentang kesetaraan, kemerdekaan, kebebasan untuk seluruh masyarakat dunia. Itu tetap bisa terjaga. Tanpa mandang bulu ya. Betul, gitu. Tanpa mandang bulu. Jadi kalau memang ada persepsi bahwa Indonesia takut terlalu kiri atau ke kanan gitu. Terlalu condong atau terlalu takut terhadap kekuatan tertentu, sebenarnya mungkin harus kita revisi lagi. Apakah nilai-nilai yang kita pegang dari zaman kemerdekaan itu, apakah sudah berubah nilainya atau masih ada tapi implementasinya
belum sesuai di lapangan. Iya, perlu di kayak revise sedikit mungkin. Betul, dan itu perlu suara dari masyarakat, dari teman-teman di Pressure media, teman-teman di ruang publik seperti ya Pak Dino tadi yang Marvel sebutkan, seperti organisasi masyarakat sipil, semuanya perlu bersuara untuk isu internasional. Dan juga masih berhubungan dengan itu, kayak kemarin itu kayak salah satunya kan pemimpin Iran itu kan kayak meninggal. Al-Khamenei kalau nggak salah. Ali Khamenei. Iya. Terus dari situ kayak ternyata penting ya untuk sebuah representation, kayak salah satu pemimpin kayak mungkin untuk dikirim ke sana gitu untuk apa sih namanya, lebih kayak jadi representasi gitu sebuah negara gitu loh. Nah, so the question is kayak seberapa besar sih pengaruh hubungan personal kayak antara pemimpin terhadap arah politik dunia gitu. Diplomasi itu sebenarnya banyak sekali simbolismenya kan ya, Marvel. Segala tindak tanduk sekecil apapun dari negara atau dari pejabat negara di level internasional itu bisa diartikan macam-macam. Kita memilih untuk datang atau enggak ke suatu acara itu bisa dinilai macam-macam oleh negara lain. Kita mengirim siapa ke acara itu, di level mana tingkatannya dikirim ke acara itu, juga bisa dinilai macam-macam oleh negara lain. Jadi perlu diperhatikan dengan sangat hati-hati. Kalau kita punya kepentingan atau tujuan yang pengen dicapai, jangan sampai kehadiran kita atau ketidakhadiran kita justru mencederai tujuan itu. Benar-benar. Gitu. Dan memang kalau untuk soal Iran khususnya tadi Marvel bilang, sangat kompleks ya, karena ketegangan geopolitik di sana antara negara-negara Barat dengan pemerintahan di Iran maupun masyarakat di Iran itu sangat berwarna sekali. Akhir-akhir ini konflik bersenjata juga masih terjadi. Banyak sekali warga sipil tidak bersalah yang menjadi korban di tengah-tengah, termasuk juga kepentingan Indonesia di sana, karena kita banyak sekali mahasiswa yang belajar di sana, banyak sekali tenaga kerja, pertukaran pelajar, kapal-kapal kita melintasi Selat Hormuz. Semua ini kepentingan Impact-nya besar sekali. Impact terhadap kepentingan nasional kita yang harus dimitigasi juga. Artinya kita harus aware bahwa hubungan dengan negara-negara yang terlibat di sana harus dijaga. Dan simbolisme kecil tadi yang mungkin bagi sebagian orang ya udahlah perkara datang atau enggak gitu, ntar bisa kirim surat juga, ntar bisa chat di WA juga, nggak ngaruh. Ternyata seberpengaruh itu gitu, karena banyak sekali simbolismenya. Benar, jadi kayak lebih mengenyampingkan kayak kepentingan negara tertentu, jadi lebih mengutamakan masyarakat atau kepentingan warga Indonesia dalam negeri sendiri gitu ya. Kalau perspektifku sebagai anak muda sih utamanya kita mengedepankan manusia ya, dalam betul. kepentingan nasional Indonesia. Oke, so next question is masih geopolitical nih ya, karena sebenarnya audiens unexplained tuh sangat-sangat into banget untuk memberikan materi geopolitical, jadi kayak mereka bakal seated banget untuk dengerin mungkin dari pendapat dari Mas Kenzi, dan juga kalau misalnya dari Cepi mau masuk intek juga boleh banget join gitu. Oke, so next question is, kemarin kan sempat ada kayak perang gitu kan antara Iran dan US gitu, dan hubungan antara Trump dan pemimpin Iran tuh kayak back and forth gitu loh, karena mereka kan discussion tentang kayak ceasefire dan segala macam gitu. Dan kemarin itu juga dari pihak Israel sendiri, mereka juga pressure kan dari Netanyahu gitu juga. Kalau misalnya itu kan mengimpact banget hubungan mereka. Sebenarnya tuh Donald Trump sama Netanyahu tuh kan sebelumnya bestie kan, iya nggak sih? Amerika dan Israel, siapapun presiden mereka kayak sahabat yang nggak bisa dipisahin, kayak satu geng gitu, kayak lo tuh udah pisah doang dikit ntar gitu kayak. Tapi kemarin sempat pisah gitu gara-gara deal sama Iran gitu. Nah, kalau misalnya Donald Trump dan Benjamin Netanyahu itu kayak benar-benar tidak lagi satu suara, itu kayak siapa sih yang paling dirugikan gitu? Balik lagi nih soal unpredictability tadi ya dari sistem internasional. Karena biasanya kita menganggap negara Amerika dan Israel tuh selalu sepaham, selalu sepemikiran, gitu. besties. Tapi ternyata bisa loh ada kepentingan strategis yang berbeda. Dan membuat mereka mengambil jalan yang beda juga. Nah, kalau kita lihat lebih mendalam lagi, kepentingannya dari Amerika kan pasti untuk menangkal kekuatan-kekuatan di Asia Barat atau Timur Tengah yang berusaha untuk mengganggu dominasinya Amerika. Betul. Dan dari kepentingan Israel sendiri, dia pengen ya negara tetap eksis. Ya kita mungkin tidak menganggap Israel itu mitra diplomatik kita ya, tapi dia sendiri ingin agar dia sendiri aman. Tapi keamanannya dia itu dengan ya mengorbankan keselamatan banyak sekali manusia di sekitarnya, di kawasannya. Betul. Nah, ketika Amerika ingin
making progress dalam hubungannya dengan Iran misalkan, karena di situ ada isu nuklir juga, di mana Amerika sebagai negara yang punya mencegah Iran untuk develop nuklir. Betul, pengen menjaga dominasinya, memiliki senjata nuklir. Sementara negara lain seperti Iran dipandangnya tidak begitu bisa dipercaya dan capable untuk mengendalikan senjata holding nuklir. That such a huge power gitu. Sehingga berusaha dibatasi atau dihentikan sebisa mungkin. Nah, tapi ketika deal ini berlangsung, nah di sana kan juga ada kepentingan Israel. Nah, kenapa ada kepentingan Israel? Karena dari Iran itu juga memiliki sekutu-sekutu atau teman-teman di kawasan Asia Barat, in the region, yang mana dari perspektif Israel, sekutu-sekutu ini juga harus dibasmi. Kalau misalkan Iran benar-benar mau dihentikan. Iya, salah satunya yang di Lebanon. Betul, di Lebanon ada kelompok Hezbollah, di Yemen ada kelompok Houthis. Nah, ketika deal antara Amerika dan Iran itu tercapai, salah satu poinnya kan untuk menghentikan semua kekerasan, menghentikan semua operasi militer di semua front. Nah, di semua front ini artinya nggak cuma di Irannya aja, tapi sekutu-sekutunya Iran juga. Gitu. Nah, artinya Israel juga nggak boleh menyerang mereka. Nah, ini yang menurut Israel, kan kepentingan gue nggak begitu. Gitu. Sebenarnya kayak Israel tuh kayak memanas-manasi in the region gak sih, yang memulai kayak Iran war itu kayak meletus. Karena salah satunya tekanan mungkin ya, dan isu penjajahan Israel atas Palestina kan juga menjadi concern bukan hanya untuk Iran, tapi semua negara di Asia Barat dan bahkan semua negara di dunia termasuk Indonesia. Selama isu itu masih berlangsung, nggak mungkin isu konflik apapun di Asia Barat dilepaskan dari konteks itu. Betul. Jadi ya memang itu jadi perjuangan bersama, harus dilanjutkan sampai tuntas. Free Palestine. Alright, oke. So still masih kayak hubungan kayak Trump dan Netanyahu. Another question, kayak jika Trump dan Netanyahu benar-benar berpisah jalan nih, kayak siapa sih yang sebenarnya lebih rugi? Is it like Israel or the US? Rugi. Kalau berpisahnya dalam artian mereka tiba-tiba saling serang, yang mana itu nggak mungkin sih sebenarnya. Tapi in the worst case scenario saling serang, ya seluruh dunia pasti akan terdampak, Marvel. Karena ada shifting perubahan juga nggak sih, kayak sekutu segala macam gitu? Iya benar, makin unpredictable lagi nih. Kira-kira Israel kalau nggak bersekutu sama Amerika, dia mencari perlindungan atau mencari teman ke siapa? Dan belum tentu juga dia bisa berhenti melakukan segala macam atrocities terhadap manusia di sana ketika dia diisolasi oleh Amerika. Nah, memang kita melihat di Amerika sendiri banyak sekali gerakan masyarakat yang berlangsung untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina kan. Makin lama makin meningkat sebenarnya. Dan ini juga menjadi salah satu faktor yang mulai dipertimbangkan oleh elit-elit politik di Amerika. Apakah suara dari masyarakat ini terus-menerus akan dibiarkan atau beneran akan didengarkan dan menjadi kebijakan resmi dari Amerika untuk memperjuangkan Palestina, atau mereka akan memilih untuk terus-menerus tanpa ragu mendukung Israel gitu. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan mereka akhirnya berpisah clash, yang mana sebenarnya aku sangat berharap outputnya itu bukan antara Amerika dan Israel berperang, karena lagi-lagi itu akan merugikan semua orang. Iya, semua orang juga sih. Semua orang. Tapi outcome yang paling baik adalah bagaimanapun caranya negara Palestina yang secara hukum internasional sudah diakui sebagai negara dengan wilayah yang jelas, dengan penduduk yang jelas, itu benar-benar berdiri dan dihargai oleh Israel, oleh Amerika, oleh semua pihak. Gitu sih, itu outcome yang paling baik. Jadi ya nggak semena-menanya Israel ya, untuk kayak jangan sampai kita biarkan dia terus-menerus melanggar hukum internasional, melakukan genosida, bahkan diakui oleh ribuan scholars di seluruh dunia, dan nggak ada akuntabilitasnya sama sekali. Nggak ada pertanggungjawaban sama sekali. Like kayak hukum internasional kayak ICC, mereka udah kayak berusaha keras untuk kayak ngasih surat, kayak kasih peringatan. Not only for the nation, for Israel only, kayak tapi juga pemimpinnya Netanyahu. Tapi kayak sekuat itukah dia gitu, kebal hukumkah dia setelah melakukan genosida kayak gitu-gitu. So my question is kayak
kalau dunia saat ini sedang memasuki era gitu di mana kayak tidak lagi sekutu yang benar-benar permanen, kayak misalnya kayak tadi unpredictable kayak gitu, kira-kira bakal berubah banget nggak sih geopolitical setelah predictable banget nih terus jadi unpredictable, kira-kira kayak gimana sih ke depannya in 5 years or 10 years maybe gitu? Sekutu tuh emang nggak ada yang permanen ya, karena yang namanya dalam politik itu nggak ada kawan yang abadi, hanya ada kepentingan yang abadi. Itu termasuk juga dalam politik internasional. Jadi negara-negara ketika kita melihat, oh ya mereka sekarang bersekutu, ada dalam suatu organisasi yang sama, belum tentu selamanya akan seperti itu. Dan kita melihat buktinya mulai terlihat beberapa tahun kebelakangan ini, di mana banyak sekali organisasi internasional mulai dilemahkan atau mulai berkurang influence-nya ketika negara-negara yang menjadi anggotanya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Betul. Nah, kalau misalkan kita melihat ke depan, sebenarnya aku sangat berharap negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia itu lebih kuat dalam bersatu, organizing themselves, dan memperjuangkan tatanan dunia yang berdasarkan nilai-nilai, bukan cuma berdasarkan kepentingan sesaat. Karena kita lagi-lagi balik lagi ke cita-cita kemerdekaan kita kan, untuk mewujudkan dunia yang damai, dunia yang adil, dunia yang sejahtera. Dan kalau misalkan kita hanya mengikuti kepentingan sesaat dan mengikuti dinamika dari negara-negara besar tanpa kita punya pendirian yang kuat secara independen, ya kita akan terus-menerus terombang-ambing. Gitu. Kan politik bebas aktif kita yang menjadi dasar politik luar negeri kita, itu bukan cuma kita bebas dalam artian mengikuti arus, tapi kita bebas untuk memilih, dan pilihannya itu sebaiknya berdasarkan values atau nilai-nilai kebangsaan kita, dan aktif bukan cuma aktif ikut forum, tapi aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai tadi. Betul. Bukan cuma hadir, tapi beneran ada agenda yang mau diperjuangkan, dan kita harus tahu cara organizing kekuatan dari negara-negara lain yang sepemahaman dengan kita untuk bisa mencapai tujuan tadi. Betul. Kayak Indonesia tuh kayak negara yang sangat kayak beruntung banget sih. Kayak politik bebas aktif, positioning itu udah oke banget, bisa ke negara ini ke negara itu tanpa ada pressure kayak lo harus bela ini bela itu gitu loh, kayak ya. So walaupun akhir-akhir ini aku melihat banyak sekali tekanan sih, tapi semoga Indonesia tetap bisa konsisten dengan pendirian kita. Okay, so that's geopolitical intake from Kenzie. Sekarang kita juga pengen bahas juga nih sama Cepi juga nih tentang nasional nih, politik nasional Indonesia. I have several question gitu loh buat Cepi. Kayak first is kayak mengapa sih pemerintah kayak sekarang akhir-akhir ini banyak banget kayak berita-berita kayak negatif coming from our government. Kayak is either their policy, is either their controversial statement or whatever it is. Kayak kenapa sih pemerintah sering lebih sibuk mengelola persepsi dibanding kayak mengelola masalah Indonesia hadapi saat ini. Kayak kelangkaan telur setelah ada program tertentu program MVG, terus juga ada mungkin beberapa program gitu loh. Kenapa sih kayak nggak mengelola masalah direct gitu loh? Oke, pertanyaannya panjang ya. Ada soal merespon masalah, ada soal mengobrol spirit, dan ada juga soal program-program yang dijalankan. Mungkin kalau dari sudut pandang aku sendiri gitu ya, secara pribadi, boleh dibilang saat ini memang mungkin kadang-kadang kita tendensinya menyalahkan 1-2 orang pemimpin ya. Tapi memang bahwa kita berada di dunia yang tadi Kenzie sudah bilang juga very unpredictable. Kita very volatile. Kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Kayak misalnya kita boleh bilang banyak hal-hal yang bisa dikontrol pemerintah, seperti misalnya harga bensin dan sebagainya. Tapi kan pada akhirnya kita hidup dalam sebuah masyarakat. We live in a society. Dan banyak hal yang selama ini kita nikmati itu sebenarnya punya hubungan juga dengan dinamika di luar negeri. Seperti misalnya harga bensin. Oke, kita bisa menjaga harga Pertalite tetap 10.000. Tapi ya itu kan yang kita bayarkan. Tapi yang negara bayarkan melalui Pertamina, melalui Kementerian Keuangan itu besar sekali dan setiap harinya makin tinggi. Iya. Jadi kita boleh melihat hari ini kok rasanya hidup makin sulit, hidup makin ribet. Tapi sebagai WNI kok makin sulit ini ya. Betul. Tapi di sisi lain memang ada dinamika-dinamika yang Indonesia mungkin pada saat ini ya boleh dibilang memang sebenarnya kita tidak siap menghadapinya. Dan 2 periode kepresidenan yang lalu kita mungkin belum bersiap-siap ke arah sana karena again kita dunia yang very volatile. Tapi di sisi lain dalam pemerintahan kita
mungkin apalagi kalau kita mikirkan pemerintahan kita bukan sebagai satu institusi yang semuanya harmonis, karena ya kita lihat sendiri tiap hari ada pejabat setingkat eselon 1, eselon 2 yang mundur silih berganti. Bahkan baru tadi pagi ya kalau tidak salah ketua BGN baru berganti lagi, baru mengundurkan diri, Bu Nani. Iya. Berganti itu kayak berapa bulan tuh, apa bertahun apa? Bahkan nggak nyampe sebulan kalau sepertinya langsung mengundurkan diri. Katanya sih karena pengobatan. Tapi ya boleh dibilang saat ini pemerintahan kita juga mengalami banyak dinamika di dalamnya. Kenapa? Karena sama seperti pemerintahan sebelumnya, di pemerintahan yang ini kita punya koalisi yang sangat besar. Semua partai, semua politisi, semua pemegang kepentingan itu masuk jadi satu blok yang besar. Dan mereka awalnya mungkin tujuannya tadi ada kepentingan bersama di awal, yaitu untuk memenangkan satu calon. Tapi setelah menang, kan masih ada 5-10 tahun ke depan di mana mereka harus memenangkan kepentingan mereka masing-masing. Jadi banyak dinamika di dalamnya, banyak yang merasa harus menang, banyak yang akhirnya berpolitik, kalau boleh pinjem sebutannya dari teman-teman ilmu politik, berpolitik realis gitu ya, pragmatis. Mereka mencari gimana caranya agar golongan saya, kelompok saya menang. Dan akhirnya di sisi lain itu kadang nggak jarang juga at the cost, atas biaya yang dibayarkan oleh masyarakat dalam bentuk pajak yang semakin naik, pengendalian pajak yang semakin stringent, semakin strict gitu ya. Bahkan ada arahan untuk melibatkan polisi dan TNI untuk bisa menagih pajak sekarang kan. Karena kita mengejar ketertinggalan pendapatan pajak kita karena spending defisit iya, tapi juga kadang kita bilangnya realisasi pengumpulan pajak. Indonesia tuh memang cukup rendah, tapi apakah ini waktu yang tepat? Itu bisa menjadi diskusi lain gitu ya. Dan apakah harus melibatkan TNI? Bisa menjadi diskusi lain juga. Tapi juga itu tadi kita juga kehilangan satu alat penting yang kalau dulu di zaman presiden-presiden sebelumnya kita punya, yaitu pemilihan legislasi di antara masa pergantian presiden. Nah, kalau sekarang kan ingin semua sudah disatukan di awal. Jadi memang di 5 tahun kepresidenan ini rakyat tidak punya cara untuk bilang, oh saya nggak suka kebijakan ini, saya nggak suka kondisi saat ini, saya ingin berganti. Sekarang kita nggak punya alat itu, karena pemilunya harus nunggu 5 tahun ke depan baru boleh ganti lagi. Nah jadi saat ini memang pemerintah ini, kalau boleh dibilang, secara institusinya, secara pemerintahan, baik legislasi maupun presiden, nggak bisa diganti, nggak bisa diganggu-gugat, tapi ya masyarakat kan pasti punya opini, punya aspirasi, dan mereka ingin ya nggak punya saluran. Dan jadinya muncullah berita, muncullah gerakan-gerakan sosial media, muncullah gerakan-gerakan di jalan, karena tidak ada jalur mengeluarkan aspirasi secara demokratis lagi, selain itu tadi mengeluarkan jalur-jalur di jalanan dan sebagainya. Jadi kalau boleh dibilang kenapa pemerintah saat ini merasa sangat butuh pengelola image gitu ya, karena itu tadi kalau ini dibiarkan dan tidak ada jalur demokratis yang bisa masyarakat menyalurkan aspirasinya, akan melalui jalur-jalur non demokratis seperti apa ya, bisa dibayangkan sendiri seperti apa jalur-jalurnya. Akhir-akhir ini tuh kita kan melihat kayak banyak banget pengen isu berita-berita yang di-push naratifnya yang allegedly it's coming from the government gitu. Kayak salah satu aku pengen lansir itu adalah dari artikel beritanya BBC News gitu, yakni kemarin tuh kayak ada isu, I don't know ya, kayak isu it's kind of like homophobic gitu loh, homophobic rant gitu loh. And then the government is kind of like using it as a weapons to attack their own citizen gitu. Menurut lo gimana sih? Kenapa sih pemerintah tuh kayak suka menyudutkan masyarakat gitu, saling serang gitu? Sebenarnya kalau ini trennya sudah jalan dari tahun 65 kalau boleh dibilang ya. Dari zaman Orde Baru kita sangat mendemonisasi teman-teman Indonesia Tionghoa, terus juga teman-teman partai PKI gitu ya. Terus kalau boleh digeser lagi zaman SBY dan zaman Jokowi kan sangat kencang untuk pengurangan atau pengendalian eliminasi gitu, radikalisasi Islam gitu ya di Indonesia. Dan saat ini karena mereka mencari target baru lagi, ya mereka akhirnya bergeser ke teman-teman kelompok marginal gitu ya. Dan yang rentan ya. Kelompok rentan, karena nggak cuma teman-teman LGBTQ aja, tapi juga kita melihat kenaikan di jumlah kekerasan seperti di teman-teman Ahmadiyah, teman-teman agama-agama minoritas gitu ya. Bahkan yang nggak sekecil itu juga kayak teman-teman Kristen dan Katolik juga di beberapa daerah mengalami juga aksi-aksi kekerasan dan marginalisasi. Jadi memang ketika masyarakat punya kemarahan,
pasti pemerintah mencari cara untuk gimana biar kemarahan ini jangan ke sini, Dialihkan. tapi ke something else lain agar mereka munculkan musuh bersama. Dan itu merupakan taktik yang sudah lama Very di Indonesia, effective, yeah. dan sayangnya sampai hari ini masih dilanjutkan. masih efektif. Iya, if you look at the history gitu lah, kayak tahun 9899 yang Tionghoa itu juga suatu history yang bagaimana pemerintah juga memanfaatkan itu untuk masyarakat untuk saling clash kan, kayak Betul. gitu kan. Gitu. Allegedly. We gotta using allegedly. Kalau gitu. Begitu. So ya. Yeah, I think that's enough for national. Tapi kita juga pengen bahas tentang ekonomi dan investor nih. Untuk dari kalian mungkin bisa saling memberikan intake atau opini gitu. Boleh, CP Untuk nih soal itu. paling jago sih. Oh iya. Oke, Iya. so sebenarnya apa sih kayak kita kan baru ini dengar banget berita kayak banyak investor yang kayak kabur setelah melihat dolar yang makin naik. Kayak I don't know dolar berapa sekarang, kayak 18 ribu. Kita sudah 1 minggu di 18.000. Oh, wow. Stable ya. Betul, stable tapi di 18.000 gitu. Kayak kenapa sih investor ini kayak banyak yang kabur? Is it kayak korupsi kah atau kayak birokrasi kah apa gimana gitu? Sebenarnya kalau dalam konteks investasi ya, kalau boleh dibilang apakah kita sekorup itu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sebenarnya enggak. Bahkan beberapa pemeringkat surat utang negara seperti Fitch dan sebagainya, mereka masih merating kita tuh stable, masih boleh diinvest lah, nggak bagus banget tapi masih investable. Nah tapi masalahnya yang sering saya dengar juga dari teman-teman investor baik itu domestik maupun internasional adalah ketidakjelasan birokrasi. Betul. Karena sekarang ini adalah masalahnya kita punya banyak peraturan yang dikeluarkan dalam bentuk instruksi presiden dan peraturan presiden. Sementara idealnya peraturan itu kan diuji kan melalui uji publik, naskah akademik, dan juga dirapatkan oleh DPR sehingga menjadi undang-undang. Nah sekarang banyak peraturan dan program yang nilainya nggak kecil itu dituliskan hanya dalam Inpres dan Perpres, yang berarti tidak melalui proses pertimbangan oleh legislasi. Jadinya peraturannya yang menulis itu siapa? Hanya presiden dan sekretariatnya. Dan tahu besok mau peraturan apa, besok peraturan ini apakah masih ada atau dicabut, yang tahu hanya presiden. Nah, investor kan maunya predictability. Mereka mau tahu, Indonesia ini arahnya kemana sih? Tiap tahunnya planningnya mau bikin apa, mau project apa? Seperti mungkin zaman Jokowi kan tiap tahun mereka ada PSN, ada pro dan kontranya. Tapi kan setidaknya bagi investor, jelas proyek ini didukung oleh pemerintahan pusat dan pasti terjadi. Jadi mereka pede invest. Kalau sekarang mereka nggak bisa tahu besok mau bikin program apa lagi. Apakah ganti-ganti ya? Iya, bahkan sesimpel MBG, scale up, scale down, kita nggak tahu besok MBG masih jalan atau enggak. Karena ya investornya mungkin lokal, tapi kan investasi butuh itu kepastian. Besok mau seperti apa? Kalau globalnya silahkan Kenzi. Mungkin Kenzi ada intake opini gitu. Karena unpredictability tadi ya di level global, jadinya juga banyak sekali negara-negara itu makin mengencangkan ikat pinggang, makin pasang kuda-kuda untuk mengantisipasi potensi konflik. Nah, mengantisipasi potensi konflik seringkali caranya adalah dengan mendiversifikasi sumber-sumber pendanaan, sumber-sumber atau tujuan investasi, sehingga negara-negara yang secara tradisional menjadi tujuan dari investasi bisa jadi itu coba ditarik dulu deh duitnya dari sini, kita coba sebar nih ke sana. Karena kalau suatu saat terjadi kisruh, terjadi gejolak di satu negara, kita masih bisa mengamankan di negara lain. Nah, mungkin logikanya seperti itu. Nah, gimana Indonesia menghadapi hal itu sebenarnya? Seharusnya kita berusaha untuk sebisa mungkin nggak cuma memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tapi juga investing in human capital. Karena sebenarnya ya, menurut aku sendiri, kekayaan terbesarnya Indonesia itu bukan sumber daya alam yang ada di tanah dan tertanam. Tapi sebenarnya manusianya ini 280 juta orang ini kan capital yang sangat besar. Dan harusnya bukan cuma sebagai pasar, bukan cuma sebagai pembeli produk, tapi kita harus bisa memproduksi barang-barang sendiri yang inovatif, yang ada nilai tambahnya, sehingga ketika kita bersaing di level global, itu kita tidak cuma menjadi penerima manfaat atau penerima investasi, tapi kita juga bisa bilang stand up for ourselves, dan let's say ini ada investasi yang produktif di kami, we will both have a benefit, dan nggak cuma kita
lagi-lagi ya terombang-ambing dengan arus, dengan mood investor, tapi kita bisa menetapkan our own terms and conditions gitu. Seharusnya idealnya. Ya sekarang kita nggak hidup di dunia yang ideal sayangnya. Sangat-sangat bergelombang, bergejolak ya. Betul. Gitu. Kayak aku kayak ngambil salah satu pidatonya Pak Prabowo kayak Indonesia is very rich country gitu loh. Kayak apakah Indonesia itu kayak bukan kekurangan modal, tapi kayak lebih kekurangan kepastian hukum gak sih? Atau bagaimana menurut kalian untuk kayak kenapa investor itu agak ragu gitu untuk menaruh dia trust to Indonesia gitu? Tadi poinnya Cepi ya soal kepastian hukum. Mungkin kalau aku tambahkan sedikit, selain apa yang tertulis di atas kertas tadi, undang-undang maupun peraturan dari presiden. Betul. Ketika kita turun di lapangan dan mempraktikkan atau mengimplementasikan kebijakan itu, juga seringkali ditemukan discrepancies atau ketidakcocokan antara apa yang tertulis di atas kertas dengan apa yang terjadi di lapangan. Betul. Misalkan secara tertulis kita harus meminta izin dari lembaga A, B, C. Ketika kita turun di lapangan bertemu dengan berbagai macam orang dan stakeholders di sana, ternyata juga perlu izin tidak resmi dari kelompok D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Oh, banyak sekali tiba-tiba. Kepastiannya di mana nih kalau begini? Kan investor bisa melihat, oke, kita baca rule booknya, baca peraturan mainnya secara tertulis seperti ini. Tapi pas udah nyampe di lapangan, kok harus nambah effort lagi? Kan nggak semua orang bisa spending all that effort just to get one project berhasil ya. Dan inilah kepastian yang sebenarnya harus dipastikan antara apa yang kita tulis di atas kertas dan apa yang beneran terjadi di lapangan. Gimana, Cap? Kalau tadi rule of law benar, dan juga itu ya kalau di kita konsepnya biasa bilangnya street level birokrasi. Karena peraturannya boleh bilang ABCDE, tapi kan pada akhir hari yang menentukan apakah izin usaha Anda diterima kan yang di bawah juga gitu kan. Yang di atas mau bikin apa, kalau yang di bawahnya tidak sesuai ya nggak terjadi juga. Tapi juga soal modal, kita juga kepastian hukum kita soal modal itu sangat belum lurus gitu. Misalnya kayak kemarin ada salah satu petingginya BRI Ventures yang ditangkap karena berinvestasi pada e-fishery. Padahal venture capital itu prinsipnya memang berinvestasi di usaha yang berisiko tinggi dengan harapan salah satu dari yang mereka investasi ini akan ada menghasilkan return yang cukup tinggi untuk menutup yang rugi. Nah, tapi somehow gimana cara hukumnya aku pun kurang clear, itu dianggap sebagai kerugian negara karena dia memilih berinvestasi di suatu perusahaan yang gagal. Padahal investasi kan selalu ada loss and profit kan, nggak bisa kita investasi 100% of the time profit. Tapi ya itu tadi soal kepastian hukum, bahkan di dalam pemerintahannya pun, di dalam BUMN-nya pun kadang belum jelas. Jadi memang di Indonesia rule of law dan juga kepastian hukum itu sangat belum nyampe lah sampai hari ini. Begitu. Belum nyampe, belum ada gitu. Alright, just one more question before kita moving on. Kayak menurut kalian nih, just like a short simple question, simple answer gitu ya. Di tengah ketidakpastian dunia ini, kayak apakah Indonesia sebenarnya sedang naik atau justru tertinggal? Metriknya apa nih, Cap? Naik atau tertinggal? Itu dia. Naik. Tergantung. Jumlah penduduk naik. Apalagi yang naik? Kalau yang tertinggal apa? Apalagi ya? Nilai tukar rupiah? Nah, tukar rupiah ya turun, tapi kayak kalau dibandingin teman-teman negara sekaliber kita sebenarnya kita turun tapi stable. Nggak turun yang very up and down. Dan sebenarnya kalau boleh dilihat dari beberapa metrik kayak pembangunan manusia dan sebagainya, masih, misal Anda lahir hari ini, masih ada negara-negara lain yang lebih buruk untuk lahir di sana daripada Indonesia. Misal kayak pendidikan, semakin banyak dari masyarakat kita sudah bisa sampai S1 dan bahkan S2 ataupun S3. Kesehatan, ya kita masih punya challenge dalam kesehatan seperti TB, HIV dan sebagainya. Tapi kita udah punya BPJS, itu bahkan Amerika Serikat aja nggak punya, gitu kan. Tidak perfect, tapi kita punya itu, gitu kan. Jadi apakah Indonesia di jalan yang benar atau jalan yang salah? Indonesia itu selalu di perempatan. Kita selalu nggak tahu. Always ada crossroads. Betul. Sebenarnya satu hal yang aku harap bisa naik dari Indonesia itu kapasitas inovasi dan produktivitasnya. Lagi-lagi ya human capital tadi intinya. Karena kalau kita terus-menerus bergantung pada apa yang kita bisa keruk lalu jual, kita nggak akan ada nilai tambahnya di situ. Betul. Ya harusnya kita bisa ambil inspirasi dari negara-negara tetangga
yang udah lebih dulu membuat iklim inovasi dan industrialisasi yang oke, supaya kita juga bisa memanfaatkan human capital kita gitu. Sayang kalau 228 juta, Nggak dimanfaatkan secara 280 juta baik. tidak dimanfaatkan secara optimal gitu, sebagai capital yang sangat besar buat Indonesia. Alright, that's a good insight. Kita tadi udah discuss nih, menarik banget soal isu geopolitikal dan juga national political di Indonesia gitu. Nah, sekarang kita ada session menarik nih, yaitu games. Wow. Jadi nanti dari our crew, BTS crew bakal ngasih pertanyaan ke kita, dan kita ada dua pilihan nih, kayak just tense or chop. Jadi kayak kalau tense itu adalah lo setuju, tapi kalau misalnya chop adalah lo disagree, nggak setuju Right. sama, I don't know ya, is either policy atau kayak apa pertanyaannya diajukan gitu loh. Oke. Just simple question gitu. Alright. Let's go. Oke. Oh, ini Aha. Oke. Jadi ini yang tense ini lo setuju tense. gitu. Kalau misalnya lo nggak setuju adalah chop. Oke. Gitu. Oke. Alright. Question. First question, MBG lanjut. First question banget. Ini bisa ada sesi klarifikasi nggak? bisa Bisa, oke. kasih opini kok gitu. Right. Aha. Kayak kenapa kalian memberikan itu gitu loh. Oke. Kok nunggu gua? Dengan tanda bintang di atasnya. Ini juga dengan tanda bintang yang sangat besar sekali. Oke, nggak mau ngasih reasoning or just Oh. like nggak apa kalau misalnya ini. Sebenarnya pada tingkat program, it's a very good program. Free lunch is always good. Tapi memang di Indonesia, again permasalahannya di Indonesia adalah bagaimana how we do it. Karena ya itu tadi, it's good nutrition, it helps the local farmers, it helps the economy. Tapi not dengan how we do it right now. Right. Itu sih. Sebenarnya jawabanku kurang lebih sama sih. Oke. Secara prinsipal oke. Secara values, yes, I think it's a good welfare system. Tapi dalam bentuk yang sekarang yang kita lihat beberapa bulan terakhir, chopped. Alright. Ketika improve, ketika delivery-nya sudah benar-benar Oke, sesuai, kita akan kasih tense. yes. Oke, next question. Indonesia gandeng AS daripada China. Oke. Dengan bintang yang sangat besar lagi. Iya. I don't know ya. Kayak gue kita sendiri sih kayaknya. Betul. Oke. Kenapa nih, Vel? Kalau dari gue sendiri, karena kan balik lagi ya, kalau misalnya kita lihat geo peta Indonesia gitu lah ya. Kayak Cina tuh paling deket sendiri gitu loh. Kalau dari US tuh kita reach agak jauh. Tapi untuk kayak, I think China is gonna be beneficial kayak in the long term. Karena mereka tuh kayak geopolitikalnya kayak predictable banget sih menurutku. Gitu. Kalau US tuh kayak banyak banget gejolak politikalnya juga gitu. So Oke. that's my reasoning. Right. Kenzi, Aku pilih ini karena Indonesia tuh harusnya memilih mitra berdasarkan isu, berdasarkan kepentingan, berdasarkan limitations kita. Nggak semua isu kita ikut satu negara, dan jangan juga kita terombang-ambing di tengah-tengah. We have to have principle. Intinya itu, bukan cuma memilih atas dasar kepentingan sesaat atau mengikuti arus. ya kalau gue, it's all good and correct, bener, kita harusnya sesuai kepentingan Indonesia. Tapi memang kalau urusannya AS dan Cina kan kadang kita dipaksa milih, either or, baik bisa jadi Why not oleh both gitu loh? bisa oleh Cina, bisa oleh AS, karena mereka yang maksa kita milih kan. Tapi dengan melihat bagaimana Cina selama ini, bagaimana Tiongkok selama ini berinteraksi dengan Indonesia, kok kayaknya mereka nggak punya goodwill sebanyak ketika kita bekerja sama dengan AS. Misal dengan Laut Cina Selatan, Oke. atau misal bagaimana kita dealing dalam ekonomi atau bahkan pinjam meminjam duit. Kita dengan AS, kita dengan China. Sometimes the terms from China is just not that good. Beneficial for Gitu sih. Indonesia. Iya, betul. Alright. Fair enough. Next question. Oke, next question, lengserin pemerintah kayak waktu 98. Oh my goodness. Who made this question? Dari mana ya Kak sumbernya? Sorry. I don't know ya. Aku nggak akan capek menaruh know. asterisk yang sangat besar Iya. di semua jawabanku sih. Kayak gue ngerasa kayak kalau lengserin and then what's come after that gitu loh. Kayak is it That's good one good for point. us gitu. Kayak kita harus cari backup plan juga kalau misalnya mau lengserin apa gitu loh. Nggak cuma lengserin, oke lengserin bubar dong gitu. Kalau kalian sendiri
Gimana Cap? Kalau gue ini mungkin akan berkebalikan dengan teman-teman pergerakan saya, tapi saya memilih tidak karena any kind of uncertainty. Again, kalau kita melengsarkan, kita nggak tahu siapa yang naik, kita nggak tahu bagaimana dia akan naik. Bisa jadi yang naik malah Even polisi worse. or militer. Yeah. Is it better for us? Kayaknya nggak deh gitu kan. Dan kepastian hukum, kepastian jalannya Indonesia sebagai Indonesia berjalan, menurut aku masih lebih penting dibandingkan pergantian pemimpin sesaat. Karena kalau sistemnya nggak berganti ya, Sama aja. sama bro. aja gitu. Ya, I agree. Oke. Oke. Next question. Next question, Kopdes lanjut. Oh. Oh begini sih nature. Gila sih. Mana geopolitika nih? I don't know ya. I'm gonna say tense. Okay. Kalau mereka ada improvement tentang kayak mungkin product placement mereka kayak mungkin masih kayak banyak banget yang sama. Mungkin mereka harus belajar sama yang swasta kali ya. Gitu. Karena mereka buildingnya udah tapi kayak produk mereka tuh kayak itu aja gitu loh. It's not very conventional store gitu loh. Right. For me ya. Right. Mungkin mereka harus improve banyak banget sih gitu. Tujuan mereka udah baik, tapi kayak it's still made for me. Seperti banyaknya hal di negara ini, tujuannya baik tapi implementasinya Masih bisa kurang, dipertanyakan. gitu. I think aku juga akan mempertanyakan secara prinsipal kalau koperasi itu kan by nature sifatnya bottom up ya. Dia muncul dari masyarakat yang berkumpul, yang berkooperasi, kemudian menjadi satu untuk tujuan ekonomi bersama. Bukan diarahkan oleh otoritas dari atas ke bawah, ke masyarakat gitu. It's the other way around harusnya. Oke. Next question. Oke, Joe Biden lebih baik dari Donald Trump. What? Joe Biden lebih better. Nah, Cap. Baiknya dalam hal apa ini? Mungkin kayak apa sih kayak Dalam hal apa baik? mungkin kita You know what? Kan? Biar jawabanku beda ya. But I have a reasoning. I think for me it's a chop. I'm the only one chopping here. Kalau gue sendiri reasoningnya kayak nggak ada yang lebih baik sih, gitu dari. That's true. That's It's true. like Fair comparing like worst to worst gitu loh. Yeah. For me gitu sih. Polisi mereka berdua tuh sama aja menurut. I see. Mungkin satu angle yang aku lihat ya dari dampaknya terhadap Indonesia sendiri. Akhir-akhir ini kan ada agreement tentang tarif Betul. tarif perdagangan yang diterapkan pemerintahan Amerika sekarang. Yang mana menurutku itu sebenarnya harusnya bisa jauh lebih adil lagi dibandingkan what we have sebelumnya dengan Amerika. Jadi karena kita melihatnya itu terjadi di pemerintahan yang saat ini, sehingga pertanyaan tadi jawabannya ini. Tapi otherwise, aku setuju sama Marvel sih. Cepi? Iya, kalau saya sih percaya boring government is a good government. Jadi karena di masa Biden itu very stable, very boring, I think as a whole and the vibe of the US secara keseluruhan feels better ketika zaman Biden, and maybe by extension Obama ya, dibandingin zaman Trump, I will still choose Biden over Trump. Gitu sih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Question, pemerintah tangan besi efektif. Efektif dalam dalam apa? You know what? No. Yeah. In all cases, no. Kita semua sama. Mungkin banyak orang akan mengaitkan kasus negara tetangga kita ya kalau ngomong tentang otoritarianisme dan efektivitas dalam memerintah. Tapi ya jangan lupa juga itu satu kasus di antara ratusan kasus di mana authoritarianism has failed to deliver results untuk masyarakat. Jadi jangan kita cuma ya melihat satu kasus terus menilai semuanya dengan cara seperti itu. Demokrasi I think menyediakan ruang yang paling least worst dari yang worst, all the worst systems, the least worst is democracy. Ya, same reasoning. Oke. Next question, Iran berhak ngatur selat Hormuz. No. Hell no. Iya, tense. Gue say tense karena itu paling terdekat. Aku simple answer kayak ya udah mereka yang paling terdekat sama regional mereka gitu. But not fully ya. Harus ada apa ya yang governing gitu loh, kayak kebersamaan gitu sih. So ya, tapi mereka tetap punya kepemilikan for me ya gitu.
Kalau secara aspek regional, ya again itu wilayah dia berhak untuk itu. Tapi again considering the vital needs atau kayak ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak bahasa Indonesianya gitu ya. Sama seperti Sungai Mekong yang berawal dari Cina mengalir ke Vietnam, Myanmar dan sebagainya, itu juga oke, teritorialnya dia, tapi bukan berarti itu fully harus berada dalam kontrolnya dia. Harus ada konsensus dan harus ada a way untuk govern itu bareng-bareng, sama seperti Selat Malaka, dan selat-selat lainnya yang masuk ke suatu negara, tapi karena dia berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, there should be a better way. Tapi jawaban lu tense, Cap. Yeah, that's why kalau berdasarkan teritorial, I would still support them. Tapi itu tadi not the best way forward. Nah, Bapak Gensi bagaimana? Kenapa milih COP? Seingatku ya, Hormuz kan salah satu international waterway atau strait atau selat yang dipakai untuk pelayaran internasional. Itu udah diregulasi sebenarnya dari UNCLOS, Konvensi Hukum Laut PBB, yang tahun 1982 itu jadi produk diplomasi yang menunjukkan Indonesia tuh berhasil memperjuangkan produk itu sebenarnya di PBB. Kenapa? Karena kita sendiri punya kepentingan untuk mengelola international waterways ini secara internasional. Indonesia kan juga dilalui banyak banget kapal asing, mungkin ribuan atau jutaan selama setahun. Jadi kita perlu framework yang mana mengarahkan semua negara untuk bisa menjaga kebebasan tadi. Nggak boleh ada satu negara yang secara sepihak dia menggunakan kekuatannya atau menggunakan kekerasan untuk menghentikan perdagangan dan merugikan banyak sekali pelayaran di sana. I think itu prinsipal yang ketika kita perjuangkan akan beneficial juga untuk Indonesia. Dan kalau kita melihat itu mulai dilanggar, ya jangan sampai Indonesia diam aja. Yeah. Okay, so I think that's our game for today. Kita akan berlanjut ke sesi yang terakhir, yaitu Q&A dari netizen nih. Wow, Karena kita udah ngumpulin beberapa questioning dan ada beberapa netizen yang beruntung kita ambil pertanyaannya. Jadi kalian bisa mengambil beberapa pertanyaan lalu kita bacakan dulu nih. Gitu. Gimana? Kenzi dulu atau siapa dulu? Bebas. Oke. Let's see. Wait, where is it? Ya, kertas tuh. Oke. Ada username akun yang mengajukan pertanyaan, terus juga ada questioningnya juga. Yang pertama, panjang. By The Walking Ducks. Apa itu pertanyaannya? Kalau dilihat sekarang sudah terjadi kebuntuan geopolitik. Waduh, ini sebenarnya Bapak Genzi. Titik. Pertanyaannya apa? Itu dia. Oke. Oh, itu lebih ke statement sih. Statement. Tapi setuju nggak sama statement itu? Aku pengen berusaha optimis dan bilang sebenarnya nggak buntu ketika kita bisa menemukan cara-cara kreatif to get the world moving together with us. Karena kalau kita terus-menerus lagi-lagi ya terjebak dalam pesimisme atau kita melihat dunia udah seperti ini, ya udahlah kita pasrah aja. I think secara mentalitas bangsa Indonesia tidak seperti itu deh. Dulu pun waktu pas zaman kita masih dijajah, belum menjadi negara merdeka, realita dunia adalah negara-negara jajahan pasti akan dirugikan, pasti akan ditekan, pasti akan dihalangi. Tapi kita menolak realita itu. Justru karena kita dobrak kebuntuan tadi, kita bisa merdeka sampai sekarang. Betul. Jadi kita melihat kebuntuan sekarang, ya jangan sampai buntu terus. Jangan sampai buntu terus. Cari cara untuk dobrak. Betul. Untuk kepentingan nasional kita. Alright. Next question. Oke. Nggak dapat. Oke. Let's see. Ini dari mau di panjang. Aman, oke. Dari siapa tuh? I hate stop. I hate. Baca deh. I hate stop BIC. Oke. STO stop it. Bitch. Kayaknya akun burner sih ini. Intinya pertanyaan adalah kedudukan Israel di Palestina termasuk konflik apa, Min? Kalau dari aku udah termasuk genosida, Mas. Atau mass genocide mungkin ya. Ini mas atau genosida Masal maybe. Oke. Mau duluan? Sebenarnya kalau genosida ya very clearly the evidence says yes. Tapi juga memang sulitnya dari menyelesaikan konflik Israel Palestina dan berbagai konflik lain di Asia Barat memang karena asal muasalnya itu sangat panjang ke
kenapa negara-negara ini ada gitu kan. Banyak negara-negara ini yang merupakan hasil dari berbagai treaty, berbagai perjanjian yang terjadi berpuluh-puluh ratusan tahun yang lalu bahkan. Makanya ketika satu negara menggunakan dasar keberadaannya agama itu kan sangat sulit diiyakan tapi juga sulit dienggakkan juga. Karena memang setiap negara pasti punya mitologi atau dasar kayak kenapa kita ada. Seperti Indonesia, kita kan selalu menggunakan Majapahit, padahal meskipun sebenarnya ya Majapahit nggak seluruh Indonesia itu juga Majapahit, tapi setiap negara pasti akan mencari cara untuk melegitimasi kayak saya ada tuh karena ABCDE. Dan memang Israel itu memilih menggunakan dasar agama dan mungkin later on mereka menggunakan dasar perjanjian-perjanjian atas tanah-tanah yang diseparasikan kuasa-kuasa kolonial pada masa itu, termasuk Palestina dan Israel. Makanya kenapa konflik ini ya benar genosida, ya benar konflik militer, tapi juga konflik soal dasar ide negara itu sendiri. Jadi sebenarnya yang menentukan sebuah negara ada atau enggak itu kan siapa gitu kan. Apakah UN yang berhak? Kayaknya enggak juga deh. Apakah kita mau memberikan kuasa membentuk negara hanya kepada UN kan ya sepertinya enggak ideal juga. Atau semua orang boleh mendeklarasikan negara kan ya enggak ideal juga. Jadi memang ini perdebatan dan konflik yang sangat sulit direkonsiliasi karena tadi apa sih sebenarnya negara itu kan. Dan sayangnya di Israel dan Palestina itu udah nyampai fase yang sangat berdarah sekali gitu kan. Begitu. Iya. Yang jelas sih kalau di PBB sendiri mungkin dari special rapporternya UN, dari berbagai akademisi yang mempelajari genosida, dari NGO seluruh dunia termasuk di Israel, itu udah banyak sekali yang mengatakan ini sudah diklasifikasikan sebagai genosida karena intentnya ada atau keinginannya ada, tujuannya ada, tindakannya udah ada di lapangan, sudah terlihat jelas didokumentasikan bahkan secara live dan udah jelas gitu loh. Ini klasifikasi genosida. Mau denial apa lagi sih? Iya. Alright, is there another question here? Last one. Okay, maybe just one more again kalau ada. Ini kita kayak nyari harta karun sumpah. Ada nggak? Oh, ada lagi satu. Oh, ada. Oke, last question ya. Ini dari at Junction BRTLRS Junction Bertlers. Oke. Bisa baca. Nanya nih, pertanyaan adalah kalau rupiah semakin lemah, apa yang akan terjadi di Indonesia? Selain bahan pokok makanan semakin mahal. Menarik. Sebenarnya a weak currency is not necessarily bad. Nggak harus. Karena Vietnam dong is very weak. 1 rupiah itu 2 dong di sana. Jadi kayak mereka very weak. Tapi then again, apakah currency yang rendah ini juga membuat dia jadi punya advantage di perdagangan internasional? Kalau kita sebagai negara masih net impor ya kita losing karena ya kita harus beli apa-apa dengan harga yang sangat mahal dalam currency lokal. Sebenarnya kita kerja berproduksi dalam currency lokal ya. Tapi kalau currency kita memang murah, tapi itu membuat mendukung tumbuhnya sektor industri dan produksi dan ekspor apalagi ya di Indonesia sangat tinggi, itu bisa jadi good for us. Kayak for example sekarang di Indonesia kita punya kampus-kampus asing kayak kampus saya Monash ataupun Western Sydney, King's College London. Mereka punya harga lokal yang jauh lebih murah di Indonesia dibandingkan bahkan di Malaysia ataupun di Australia. Dan itu kan tentu membuka gerbang untuk orang lain dari ASEAN misalnya, daripada mereka ke Australia, mereka ke Indonesia, dan itu kan devisa buat kita. Tapi kalau currency-nya udah tiarap dan juga ekspornya tiarap juga, ya net negatif for us. Jadi gitu kalau perdagangan. Kalau dari politik gimana? Kalau tadi soal persepsi ya, I think teman-teman di masyarakat juga harusnya diberikan awareness yang lebih tinggi. Tadi kan Capi bisa menjelaskan bahwa secara prinsipal rupiah yang lemah belum berarti perekonomian secara keseluruhan itu lebih lemah. Nah, I think it's also a matter of communication dari pemerintahan bagaimana mengkomunikasikan dinamika yang terjadi ke publik dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dijelaskan ke publik reasoningnya seperti apa dan tujuan akhirnya yang pengen dikejar itu seperti apa. Banyak sekali yang masih mempertanyakan itu soalnya, so it's an ongoing homework. Betul.
Oke, kayaknya pertanyaannya cukup untuk Q&A kali ini dan ini juga menutup sesi kita nih, podcast kita juga nih. So thank you so much for your insight yang sudah kalian sampaikan hari ini di podcast kita. We're very grateful that you guys made it time to come in here. Thank you very much. So this is our episode, I guess. Gue Nino pamit undur diri. Gue Kenzi. Gue Cornel. So thank you so much for tuning in. Kalau kalian ada pertanyaan tentang political atau geopolitical, kalian bisa komen di YouTube. Dan juga jangan lupa untuk like and subscribe to our channel Unexplained. See you. Bye.